Saya Dina Sapira dari program studi Psikologi Islam YAIN Pontianak akan mewawancarai salah satu pengurus dari gereja Pak. Gereja Katolik. Katolik di Kenama Darat. Desa Kenama. Di sini tugas saya untuk memenuhi tugas itu atau pengabdian agama. Yang pertama adalah sejarah rumah ibadahnya Pak, gimana Pak? Sejarah rumah ibadah, kalau sekarang itu kami baru menempati rumah ibadah yang baru. Tanggal 18 kemarin bulan Mei, 18 Mei kalau nggak salah, kami meresmikan gereja yang baru. Kapasitasnya itu bisa sampai sekitar 300 Orang itu saya. orang, sampai 500 pun bisa. Bisa juga ya Pak ya. Nama pendirinya siapa Pak? Pendirinya almarhum Pak Valentinus. Beliau sudah meninggal sebelum selesai dibangun. Tapi memang sudah fisiknya sudah jadi. Beliau meninggal, kemudian saya yang meneruskan begitu. Kapan didirikan Pak? 18 Mei tadi ya? Itu diresmikan. Didirikannya Pak? Didirikan saya kurang ingat tahun berapa, tapi yang jelas gereja itu semenjak saya di 2017 itu gereja itu memang sudah berdiri fondasi. Aktivitas apa yang ada di gereja ini? Selama ini hanya peribadatan hari Minggu dan hari raya saja. Hari raya ada Pak? Hari Minggu dan hari raya. Kegiatan-kegiatan lain memang agak dibatasi karena musim pandemi. Oh, ini sekarang fokus pada COVID ya Pak? Iya. Bagaimana pendapat Bapak dari dampak COVID ini? Kalau dari segi agama memang dampak COVID itu bagi umat memang persentase umat ke gereja itu memang agak kurang. Bahkan ada umat yang hampir 1 tahun selama pandemi ini tidak pernah ke gereja karena takut. Tetapi kami memang, saya selaku pemimpin umat di Stasi Kenaman itu, umat Katolik, saya memang mewajibkan kepada umat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Maka dari tempat duduk, jarak, kemudian cuci tangan, menggunakan masker itu kami terapkan. Kemudian kalau ada umat yang kurang sehat atau batuk, demam apa, memang saya sebaiknya ibadah di rumah. Pandangan agama tentang kesehatan, wabah, musibah atau ujian. Selaku pastor atau pendeta, Bapak pemimpinnya? Pemimpin umat. Selaku pemimpin umat itu dalam melihat COVID. Pandangan agama Pak? Pandangan agama. Ya, kalau secara agama memang manusia itu namanya sakit dan penyakit itu memang bagian dari kehidupan manusia, dan kita memang harus berusaha untuk menghindari penyakit itu dengan tadi mematuhi protokol kesehatan. Dan secara agama tentu kita punya keyakinan bahwa Tuhan kita jauh lebih hebat dari penyakit itu, sehingga harus ditanamkan dalam iman kita bahwa penyakit itu ya harus kita atasi gitu. Kita atasi, memang ada di mana-mana namanya penyakit, bukan hanya virus corona. Hanya virus corona ini agak mendunia karena memang penyebarannya yang cepat dan pengaruhnya yang cukup berbahaya bagi manusia. Jadi ya kita tetap waspada dan tentu juga yakin bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Itu aja. Beradaptasi dengan COVID ini. Beradaptasi ya, cara ya beradaptasi ya memang kita harus kebiasaan baru memang harus kita
beradaptasi dengan kebiasaan baru. Misalnya tadi yang harusnya kita biasa di gereja kita salaman, jadi tidak salaman lagi pakai bikin salaman pakai nunduk kepala, dan mungkin beradaptasi kesehatan, protokol kesehatan seperti sering mencuci tangan, termasuk juga pada saat hari raya itu yang terasa betul. Yang tadinya kita bersilaturahmi teman-teman, tetangga, keluarga bersama, dengan adanya COVID ini kita harus beradaptasi, ya merayakan hari raya itu ya di rumah saja, tidak berkunjung ke keluarga teman. Bagaimana dampak COVID ini bagi pembinaan jemaat? Ya, kalau saya melihat sebetulnya untuk pembinaan jemaah kita tetap melakukan pembinaan jemaah. Memang ada sedikit kendalanya itu ya, memang jemaat itu memang agak persentasenya menurun begitu ke gereja. Pembinaan tetap berjalan. Ya. Bagaimana peran pihak gereja dalam mensosialisasikan bahaya COVID-19 ini bagi para jemaah? Saya karena ada salah satu imam kami itu yang memang itu berbahaya juga baru-baru ini. Jadi saya ingatkan kepada mereka bahwa virus COVID-19 itu memang cukup berbahaya, sangat berbahaya, terutama untuk yang kalau saya lihat di berita itu orang-orang yang memang daya tahan tubuhnya kurang, imunnya kurang. Kemudian yang orang-orang yang mempunyai penyakit bawaan seperti hipertensi, darah tinggi, ya, kemudian gula darah dan sebagainya itu rentan sekali. Seperti apa dan apakah langkah-langkah atau upaya yang dilakukan oleh pihak tokoh agama? Ya, langkah-langkah kami tentu sejauh ini yang saya lihat ya itu saja, hanya mengharapkan protokol kesehatan di gereja, misalnya wajib cuci tangan kami siapkan, kemudian kami pasang juga spanduk areal ini wajib menggunakan masker, dan di gereja juga tempat ibadah, tempat duduknya itu kami beri jarak. Itu saja langkah-langkah kami, dan selain juga kami sampaikan secara lisan kepada umat bahwa memang harus mematuhi protokol kesehatan. Apakah ada hambatan atau tantangannya? Ada. Pertama, umat kadang cuek, contoh menggunakan masker kan, aduh susah sekali ini umat menggunakan masker. Ada yang cuek, paling yang saya lihat yang beberapa orang yang menggunakan masker, terutama orang tua, anak-anak remaja kadang tidak menggunakan itu yang saya lihat. Memang itu kendalanya, patuh terhadap protokol kesehatan itu belum betul dilaksanakan. Itu kesulitan. Upaya yang dilakukan oleh pihak tokoh agama di dalam mengedukasi jamaahnya supaya menerapkan protokol kesehatan. Ya, selama ya kita lakukan terus komunikasi setiap kali umat kita ingatkan, kita ingatkan bahaya begitu, kita ingatkan dengan mereka. Sekian dari saya, Pak. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.